Senyori, senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan ngebahas mobil Eropa lagi sesuai dengan namanya Eurohouse ya. Jadi mungkin kalian semua udah mulai bosan Fortuner, Innova. Kali ini kita akan membahas BMW yang lumayan jarang dan mungkin selama sebulan kalian mungkin nggak akan ketemu di jalan karena ini 320i yang Gran Turismo Edition. Cuman mungkin karena di sini agak sempit tempatnya, kita akan sekalian jalan-jalan, kita test drive dulu, baru kita akan membahas eksteriornya John. Yuk, kita lihat dulu nih. Ini mobil tuh gampangnya gini, ganteng karena apa? Dia 4 pintu, tapi frameless, 4 pintunya, dan juga dia ada GT Wing di belakang yang membuat mobil ini terlihat lebih sporty dan juga memiliki bodi yang lebih lebar. Tadi kan kita mau ngomong ntar ya. Yuk, jalan yuk. Oke. Ganteng om ya. Nah, kita udah di dalam BMW 320i GT. Jadi mobil ini keluaran tahun 2014, tetapi untuk kilometernya sendiri masih sangat kecil ya. Kurang lebih sekitar 40.000 km atau setara dengan 27.000 miles. Jadi untuk kategori mobil tahun 2014 kayaknya kilometernya masih lumayan sedikit. Nah, basically sebenarnya mobil ini mempunyai chassis yang sama dengan BMW F30 seri 3. Cuman bedanya dia punya pantat, ini yang model Gran Turismo Edition. Ini kita bisa turunin, dia punya wing ke bawah, dan juga dia udah dilengkapi dengan kamera mundur, sedangkan yang 320i biasa belum ada kamera mundurnya yang tahun yang sama. Kita lihat, ini lumayan membantu sih karena buntutnya yang panjang. Sudah gitu mobil ini sudah dilengkapi dengan EPS sehingga setirnya tuh enteng banget nih. Kita pakai satu tangan aja, mungkin 3-4 jari pun bisa. Nah, jadi ini sudah memenuhi kebutuhan dari orang Indonesia banget. Salah satunya adalah jarang, dimana orang Indonesia suka dengan barang yang limited. Yang kedua, sunroof, karena orang Indonesia tuh suka banget kalau beli mobil itu, apalagi mungkin mobil yang pertama, biasanya suka dengan mobil yang ada sunroofnya. Karena sunroof ini sangat membantu apabila kita pingin selfie, ya kan, pingin ke puncak, pasti enak adem dari atas. Dan yang ketiga adalah mobil ini frameless, tapi tidak mengurangi jumlah penumpang yang bisa kalian naikin. Karena kebanyakan mobil-mobil yang menggunakan sistem pintu frameless biasanya hanya berpenumpang 2, sedangkan ini bisa untuk muat 5 penumpang. Nah, 320 F30 ini sendiri sudah dilengkapi dengan supercharge dan turbo, sehingga tenaganya tuh enak banget. Wow, remnya pun juga enak John. Apa ya yang kalau boleh gue bilang tuh seri 3 tuh BMW yang ya udah gitu aja. Tapi karena ini adalah yang Gran Turismo Edition, membuat tampilan luarnya tuh terlihat kalau orang lewat tuh, wih ngelirik, wih ganteng ya. Terkesan seperti wagon tapi dia bukan wagon, dia adalah versi hatchbacknya seri 3. Jadi, wih ganteng om. Kita jadi salfok gitu kan. Nah, kalau untuk masalah di dalam interior sebenarnya hampir mirip-mirip juga sama si sedan, versi sedan ya. Sebenarnya mobil ini spesial di luarnya aja, tetapi untuk bagian dalamnya dia menang karena adanya panoramic sunroof. Sedangkan di seri 3 di ATPM ini tidak keluar yang adanya sunroof, kecuali yang seri 330 atau 328i. Oke, kita sambil berhenti dulu di tempat favoritnya Eurohouse nih. Kalau kalian sering lihat Instagram, pasti kalian tahu, kayak kemarin yang GR Yaris juga fotonya di sini. Oke, nih kita lihat di bagian kabin kompartemennya ini banyak banget dibanding yang seri 3 biasa. Ternyata ya, gue baru sadar, ini ada buat naruh cup holder, tapi ini bisa ditutup. Nah, jeleknya BMW itu sebenarnya gampang. Kita lihat dia punya banyak bagian karet-karet sini, ini kebanyakan udah pada sticky panel, tapi yang ini masih bagus. Kenapa sih sampai sticky panel bro?
BMW ini kan sebenarnya tidak didesain untuk 4 musim di Indonesia. Jadi dia sebenarnya tidak didesain untuk musim panas sepanjang waktu, sepanjang tahun. Jadi biasanya ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan juga musim semi. Nah, sedangkan di Indonesia ini sepanjang tahun itu panas. Jadi makanya karet-karetnya dia itu kebanyakan menjadi sticky. Dan banyak ditemui di BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Lamborghini, dan mobil-mobil Eropa lainnya. Karena memang mobil Eropa itu didesain untuk 4 musim. Oke, kembali lagi ke mobil ini. Warna interiornya tuh coklat, ini kayak gimana ya? Feels like homey banget deh, kayak berasanya tuh, wih, masuk ke mobil tuh rasanya aura mewahnya tuh kelihatan banget. Nih kita tutup dulu ya semua kacanya ya. Nah, ini kita tutup semua. Tuh, panoramiknya berasanya tuh gede, mewah. Gue pertama kali lihat mobil ini, gue tuh nggak menyangka kalau mobil ini tuh segini mewahnya. Maksudnya, paling kayak seri 3 sedan. Ternyata begitu ngeliat, panoramik, ada GT wing-nya belakangnya yang bisa dipencet turun naik sendiri. Wah, mewah juga ya ini mobil ya. Nggak nyampe di situ, begitu gue buka pintu, wow, dia frameless John. Jadi gue berasa, kayaknya ini memenuhi kebutuhan standar anak gaul Jakarta. Jadi kayak misalkan lo anak selatan, jujur li, ini mobil sangat bagus buat kalian. Apalagi kalian yang suka overthinking kan. Ini mobil cocok banget buat kalian. Dengan harga di bawah 500 juta sedikit aja sudah bisa naik BMW semewah ini. Dan juga kita tahu seri 3 itu mobil yang lebih mudah dirawat dibandingkan seri-seri BMW di atasnya seri 3 seperti seri 5 dan seri 7. Seri 3 ini lebih reliable dibandingkan seri 5 dan seri 7. Terlebih sebenarnya kilometernya juga lumayan mendukung dengan kondisi mobilnya. Yang tadinya orang-orang rata-rata jual sudah di 100 ribuan, ini masih 44 ribu, apalagi ini yang versi limited yang GT. Jadi membuat mobil ini harganya gelap. Jadi antara mobil ini harganya bakalan turun atau mungkin mobil ini akan bertambah naik. Karena kita tahu BMW yang limited itu biasanya harganya cukup bertahan. Oke, kita review bagian luar yuk. Nah, warna mobil ini sendiri juga cukup limited karena warna Havana Brown ini jarang kita temuin di jalan. Biasanya BMW itu kebanyakan silver, putih, hitam, dan merah. Ini kebanyakan warna itu 4, tapi ini warna Havana Brown ini sangat jarang sekali ditemukan. Dan kelebihan dia adalah dia sudah menggunakan power back door. Sebentar, gue buka dari depan. Nah, dia udah power back door dan dia seperti S90 ke atas, dia sudah tidak menggunakan ban serep lagi di dalam. Jadi dia menggunakan run flat tire, ini ban serep. Ini ban bekas. Nah, udah gitu di sininya kompartemennya besar, udah gitu audionya enak. Ini bisa ditarik. Bisa ditarik gak? Oh, nggak bisa. Ini buat narik jok. Terus power back door. Jadi aman John, tenang. Oke, nah ini yang gua ngomong dari tadi, ini masalah GT wing dia, spoiler dia, rear spoiler dia keren. Om tunggu di sini ya. Jadi kalau kita mau ngebut, pencet aja. Wih, asik ya. Ini motorized dari dalam, letaknya ada di bagian pintu supir. Kita tinggal pencet, dia akan naik sendiri. Tuh, kelihatan nih, gue tutup lagi ya. Oke, tuh. Di bagian belakangnya juga lebih lega dibandingkan seri 3 biasanya. Dia punya letak duduknya juga enak, cuman memang agak sedikit tegak dan kayaknya nggak bisa di reclining om. Cukup begini aja nih. Ya memang agak pegel sih ya. Cuman ya udahlah, kebanyakan orang yang pakai mobil ini biasanya keluarga-keluarga muda, suami istri, di belakang anak-anaknya yang masih umur-umur bocah. Jadi oke lah. Tuh. BMW ini paling suka bikin banyak kompartemen. Bisa buat naruh charger, power bank, ini cup holder. Nah, ini dari belakang aja tuh kita masih bisa ngeliat panoramik sunroofnya gede, karena biasanya
BMW seri 3 itu paling banter itu cuma sunroof. Ini panoramik, John. Hampir dari deket kepala belakang sampai ke paling depan. Jadi lumayan aura kemewahan di mobil ini tuh bertambah. Udah gitu kalau lu buka pintu di mall kan tuh, kacanya frameless, John. Ini ngeri ya. Ntar ya, gue coba buka dulu window locknya. Tuh John, cakep ya. Berasanya tuh lebih jarang. Biasanya memang yang versi GT aja yang udah frameless. Tapi kalau sekilas untuk bagian sininya tuh sebenarnya hampir sama kayak seri 3. Hanya saja dia membedakannya udah electric seat. Udah lengkap dengan memori 1 dan 2. Ini cara pakainya ini tinggal dipencet aja dua-duanya. Ini kalau kita mau ngeset ini. Nah, nanti jadi dia ke memori. Jadi misalkan lo di settingan nomor 1, bini lo di nomor 2, tinggal dipencet, nanti dia akan ngikutin sama duduk yang lu suka dan lu udah setting untuk versi duduk lu. Jadi lu nggak bakal perlu nyeting-nyeting lagi, yang ngepas-ngepas lagi, lu tinggal save aja di memory seat ini. Terus di sini juga udah ada iDrive. iDrive-nya ini sudah lengkap, udah ada auxiliary in, Bluetooth, udah gitu di sini bisa ada dock handphone, cuman ini dock handphone model lama nih. Snap in-nya dia jadi kayaknya mungkin buat BlackBerry nih, jadi nggak terlalu. Dia buat snap in-nya di sini. Yang jarang gue bahas itu adalah pajaknya. Pajak mobil ini 10 juta tahun 2014, registrasinya 2015. Nah, pajaknya panjang, John, bulan 7 aman, 10,1 nih. PKB ya, bukan BBN ya. Jadi kita lihat kalau lihat pajak mobil itu biasanya di bagian baris kedua. Nah, biasanya kalau habis balik nama atau ganti plat nomor biasanya nggak keluar harga PKB-nya berapa, kita harus cek online biasanya berapa. Nomornya juga bagus tuh, 555 JLU. Oke. Sekian dari review kali ini. Jadi buat teman-teman yang sering nungguin vlog gua, mungkin gua akan libur dulu seminggu, gua akan berangkat ke Bali. Nanti kalau gue sempat gua akan bikin vlog perjalanan ke Bali, cuman kali ini kita nggak naik Fortuner lagi ya. Mungkin sedikit trauma karena kemarin mogok pas pulang di Mojokerto. Jadi kali ini kita menggunakan pesawat. Oke. Terima kasih Johnny my friend, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga terakhir, untuk kalian yang ingin meminang BMW 320 e GT 2014 ini, bisa calling-calling gue atau calling-calling Henry. Oke? Bye-bye.